Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alim Al-Alamah Al-Amilu Al-Zahid Al-Abidu Al-Aribu Al-Wara'u Syekhul Masyayikh Hujjatul Islam Qutbul Anam Nasirus Sunnah Qami'ul Bid'ah Tajul Arifin wa Hujjatus Salikin Ruknu Syariah Mu'ala Mondoreko Sayyidul Awliya wa Imamul Asbiya Misbahul Atqiya wa Sirajul Ahlil Gina Asyikh Abu Muhammad Sayyid Abdul Qadir bin Abu Saleh Al-Hambali Sibtun Abi Abdullah As-Sumai Qaddasallahu ruhah wa nawir dorihah. Ya gulam, wahai anak. Semua murid-murid Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mau yang tua mau yang muda, disebutnya gulam. Berarti kalau gulam pemaknaannya adalah yang memiliki jiwa muda, yang memiliki semangat untuk menempuh jalannya para kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi 4 golongan. Yang pertama golongan para nabi, yang kedua golongan para wali, yang ketiga golongan syuhada, yang keempat golongan ulama. Ini menjadi sebuah tertib darajat. Jadi keutamaan seorang mukminin dan mukminat harus melalui tahapan-tahapan. Tahapan pertama adalah tahapan yang ditempuh bersama para alim ulama, naik kepada tahapan para syuhada, naik lagi tahapan aulia, naik lagi tahapan derajat para anbiya. Dan untuk mencapai satu derajat ke derajat yang lain, maka perlu memperhatikan tentang kekhawatiran yang muncul di dinding kolbu. Kekhawatiran di sini yang dimaksud adalah segala macam keburukan, sifat-sifat, tabiat yang menempel dalam dinding kolbu. Iyyaka wal hasudi, jauhi olehmu sifat hasud. Fa innahu bi'sul qarin, hasud adalah sejelek-jeleknya teman. Kalau punya teman yang jelek, ada teman yang sangat jelek. Kita punya sifat hasud, nauzubillah ini. Itu seburuk-buruknya teman. Wa huwa alladzi haraba baitul iblis wa ahlakahu. Dan hasud itu yang menghancurkan rumahnya iblis. Hancur lebur rumahnya iblis. Nama asli iblis itu Ajazil. Diberikan kelebihan, ibadah bisa di atas, bisa di bawah. Bisa di surga, bisa juga ibadah di bumi. Lebih pintar daripada malaikat. Nama aslinya Ajazil. Karena punya sifat hasud kepada Nabi Adam alaihissalam, dicabut rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepintar apapun, kalau seandainya dalam dirinya ada sifat hasud, dicabut rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alahu min ahli nar, dan menjadikan Allah kepada iblis dari ahli neraka gara-gara hasud. Wa ja'alahu mal'unul laki azza wa jalla malaikatu anbiya'i wa khalqihi, dan jadilah si iblis itu dilaknat oleh Allah
dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh para nabi, dilaknat oleh makhluknya yang beriman. Fakaifa yuhsinu lil akili ayah sudah. Bagaimana mungkin orang yang berakal ini dikatakan baik, orang yang cerdas dikatakan baik, kalau dia punya hasud? Cerdas apapun tetap buruk. Wa qad sami'a qaulahu azza wa jalla nahnu qasamna bainahum ma'isatahum. Dalam surah Az-Zuhruf ayat 43 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami yang membagikan rezeki di antara mereka dan kami yang menempatkan posisi-posisi manusia. Jadi kalau seandainya orang hasud kepada orang lain atau memusuhi Allah, maka penyakit yang harus betul-betul dihilangkan oleh kita adalah hasud, iri, dengki, iri dengan rezeki orang, iri dengan derajat orang. Karena Allah mengatakan kami yang membagikan, kami juga yang menempatkan. Jangan sampai kita perang dengan Allah. Penyakit besar, nauzubillah, amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah yang lain, surah An-Nisa ayat yang ke-54, am yahsudunan nasa ala ma atahumullah min fadlih. Pantaskah kalian hasud kepada manusia atas kelebihan-kelebihan yang Allah berikan? Kelebihan-kelebihan itu Allah yang melebihkan, Allah yang merahmati. Jadi jangan sampai perang dengan Allah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al hasudu yu'kilul hasanat ya'kulul hasanat kama takulun narul khotab. Hasud itu bagaikan, hasud itu memakan kebaikan, menghancurkan pahala, sebagaimana api menghancurkan kayu-kayu yang kering. Nah, oleh karena itu maka barang siapa sudah ditalkin dengan la ilaha illallah, kemudian sudah diperintahkan oleh gurunya untuk merapatkan lidahnya di langit-langit, dibulatkan dan dirapatkan di atas, maka harus betul-betul mengerti tentang kalimat zuhud. Solusi untuk keluar daripada hasud, mengerti dengan zuhud. Menahan diri, menahan omongan dari sesuatu yang tidak manfaat, menahan omongan dari sesuatu yang bahaya. Solusinya adalah zuhud. Bukan hanya sekedar lidah dilipat ke atas, tapi berupaya dan berusaha untuk menahan diri. Ini zahidun fi kalamikum, fi kalami afikum. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahul aziz, zuhud di dalam bahasanya, zuhud dalam bahasa orang lain. Zuhud dalam bahasanya artinya tidak sembarangan berbicara, lebih banyak diem, gitu. Dan lebih banyak diem dari pembicaraan-pembicaraan orang lain. Sebab hukum nasihat itu wajib apabila orang minta nasihat. Apabila tidak minta nasihat, atau jangan dinasihati kalau orang lain mah.
karena bukan wilayah wajib. Kalau ada dalam wilayah wajib, wajib dinasihati, jangan diem. Diemmu bisa menjadi besi. Kalau seandainya yang salah itu adalah orang-orang yang berada pada wilayah wajib, seperti kesalahan anak, kesalahan istri, kesalahan keluarga kita, mau ke atas ataupun ke bawah, itu mah tidak boleh diam. Kudu disampaikan nasihat kebenaran, namanya wilayah wajib. Atau Anda diundang untuk menyampaikan nasihat, atau kalau udah diundang mah wajib namanya. Wilayahnya wilayah wajib untuk menyampaikan kebenaran. Gitu. Jadi zuhud kudu bisa zuhud dalam lidah. Jangan sampai kita ini sembarangan membicarakan aib orang atau merasa diri benar terus menyampaikan nasihat kepada yang salah, padahal yang salah itu bukan wilayah wajib. Itu mah sama aja kayak ular ngedatengin pengkebun. Orang lain salah, jangan gatel. Mendingan kita ngebenahin diri sendiri. Wa ma fi buyutikum min widaikum wa amwalikum wa hudayatikum. Zuhud pikiran kita dan keinginan kita menahan diri dari apa-apa yang ada di rumah kalian. Jangan suka ngelirik rezeki yang ada di rumah tetangga. Jangan ngelirik terhadap jabatan-jabatan yang diberikan kepada orang lain. Jangan ngelirik terhadap amplop-amplop yang diberikan tapi berbeda. Menjadi penyebab hasudnya kita. Biasanya mimpin tahlil, berkat banyak, amplop gede, tiba datang ustadz lain. Laju ngelirik ke amplopnya. Timbul curiga, berapa buat saya, berapa buat dia. Nauzubillah ya min. Jangan suka ngelirik atas rezeki-rezeki yang sudah Allah tetapkan. Jangan ngelirik harta tetangga. Jangan-jangan tetangga lagi ngelirik juga sama harta kita. Timbul kecurigaan, ditahan hatinya. Amadum ta'ala hada tanfa'un kalami insyaallah. Kalau seandainya di hati kalian udah hilang sifat hasudnya, mampu menahan diri dari kesalahan-kesalahan yang tidak wajib untuk dibenari, dan tidak melirik hati kalian dengan derajat-derajat kelebihan orang lain, maka nasihat itu akan manfaat. Baru nasihat itu manfaat. Punya tempat namanya nasihat. Wa madama kainu mutakalimi fi amaikum wa kumasaikum wa juyubikum la tanfa'un fi kalami ma dama yataraddu ala duhanikum. Perhatikan orang-orang yang menyampaikan nasihat, entah itu pangkatnya kiai, entah pangkatnya itu adalah Sunda mah Aang, atau Jawa mah Gus, Betawi mah Mualim, ya, mau kelompok habaib juga sama. Perhatiin, apabila kredibilitas mereka hanya membesarkan sorban, sorbannya yang digedein,
atau gamisnya yang mengalahkan Batman. La tanfa'un, tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat itu. Nasihat apapun nggak manfaat. Kalau patokan-patokannya cuma jubah yang gede, udeng yang bisa ngalahin ban Vespa. Ma yataradadu madama yataradadu ala dukhatikum. Selagi di hati mereka ada keinginan dari umatnya, selagi di hatinya para alim ulama, para dai, para mubalik ingin kaya dari santrinya, ingin kaya dari jamaahnya, lalu agama dibatas-batasin. Wani piro ngundang saya. Kalau segini saya mau berpendapat, dan pendapat saya sesuai dengan pendapatan. Lah tanpa, tidak ada manfaat, nggak bakalan ceramahnya itu nyangkut ke kolbun, nggak bakalan. Sebab ada keinginan kaya dari umat, kaya dari santri, kaya dari jamaah, nggak bakalan nyangkut ke kolbun, nggak bakalan. Hindari panggil penceramah yang kayak begitu, dai yang kayak begitu, ya banyak ya mas sekarang mah. Permasalahannya adalah lihat setelahnya ada manfaat apa enggak. Yang ada adalah habaan mansuro, lewat begitu aja, persis kayak debu ada di atas batu, ketempa hujan meleset, hilang be. Sorak, ketawa, hahehe. Astagfirullah. Wa yaqfikum lan faun fi kalami. Kalau ulamanya sekarang udah kayak begitu, tidak akan manfaat bahasa-bahasanya. Yakunu kalamu kasron barigon, lalu bapihi omongannya memang gede, omongannya disenangi umat, tapi itu namanya gedungnya gedung kosong. Waktu rumahnya megah, bagikan megah, hebat tuh imam rumah ya. Begitu dilihat ke dalam kagak ada, cangkir-cangkir aja kagak ada. Iya, itu Tuhan saya menggambarkan ulama yang kayak begitu. Gayanya digedein, tidak mengerti dengan simbol-simbol yang ada di dalam pakaian-pakaiannya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu namanya uzman bilalahmin. Tulang doang gede tapi nggak ada dagingnya, nggak bisa disop. Tulang doang, dagingnya kagak ada, nggak ada manfaat. Namanya berarti eta mah kiai tulang. Kiai apa? Kiai tulang. Iya. Atuh sarua bae santri juga begitu, gagayaeun. Gaya-gaya orang besar. Gaya wali yang dipakai. Boh, hebat ini. Baru juga model santri, gaya-gaya wali, kebiasaan wali. Oh, udengnya galalede. Laju eta. Wajahnya mengalahkan gantengnya guru. Hari muridnya mah jenggotnya juga tebal. Udah gede tinggi. Gurunya mah pakai gamis biasa. Datang ke hiji acara pakai udeng, jenggot mantap. Tapi gurunya mah kecil, tapi pakaian. Akhirnya masyarakat ketipu semua. Cium tangan semua. Habib cenah ye. Ulama gede ye. Padahal mah eta muridnya salah dandan. Salah dandan. Nauzubillahi min
Allah karim. Apabila di dalam hati kita ini ya, masih ada sifat hasud atau tidak mampu menghilangkan hasud dan tidak berupaya zuhud, enggak zuhud, itu namanya mararatun bila khulwatin, kopi doang nggak ada gula. Ngopi-ngopi bener baik dikasih kopi doang, gulanya kagak ada, begitu diminum pahit. Naudzubillah. Innalillahi wa inna ilaihi. Masya Allah. Bahkan digambarkan ini bagikan air got. Begitu keluar dari mulutnya, bukan pembersih hati pendengar, yang ada adalah nyemprot air got. Jadi kotor semua, beres diceramahin malah benci ke orang, benci ke pemerintah, benci ke segalanya. Itu sumber ulama mah, sumber di hatinya. Nyumbernya apa itu? Hasud, iri, dengki. Waduh, iya mah nyembur air got. Nauzubillah min. Berarti namanya Kiai got. Innalillahi wa mudah-mudahan Allah hilangkan dari sifat hasud ya, menjadi sifat zuhud. Wasuratun bila makna, eta mah namanya foto nggak ada makna eta. Kalau cuma ngegedein sorban doang mah, ngegedein gamis doang mah, eta mah foto kan, foto tanpa makna, foto doang digedein. Tapi kalau ditanya mah elegepan. Apa maknanya pakai pakaian hijau? Ulama pakai simbol kalau ceramah. Tanya, kenapa hijau? Bagaimana perjalanannya? Dia mah hitam gitu. Simbol, ada simbol. Iya. Ada putih, mah putih kabeh ya mah. Putih, atas putih, bawah putih, mah simbol ya. Simbol buat yang ngedengar, yang ngelihat. Jadi kalau di tanah bisa ngejelasin. Tanya kayaknya, kenapa Kiai putih-putih? Oh, saya mah lagi mautul abyan. Saya lagi belajar untuk bisa menemukan mati putih. Mati putih ya tuh ya. Udah perjalanannya, iya mah perjalanan sholat sunnah bae yang dijaga. Sunnahnya dijaga. Puasa sunnah juga dijaga. Jadi setiap pakaian-pakaian yang dipakai oleh ulama itu simbol. Kalamun tamiun farigun katama'i li'anna hurufu kulluha farigun. Semua huruf-huruf yang disampaikan itu tiada bermakna. Iya. Tidak ada hasilnya, kosong semua. Tidak ada titik, tidak ada apa. Mungkin itu mah huruf tok kali. Atau enggak tok ya mim kali. Atau ain. Celangap doang. Mangap aja. Mangap tiada bermakna. Nauzubillah min. Nah, jadi belajar untuk menghindari sifat hasud. Dilawan dengan sifat zuhud. Dan sifat hasud sambil kita berzikir la ilaha illallah adalah permohonan kepada Allah supaya sifat-sifat keburukan-keburukan dalam diri dihilangkan oleh Allah, supaya la ilaha illallah itu menjadi api pembakar dari sifat-sifat keburukan, sehingga muncullah sifat-sifat kebaikan yang disebut dengan tahalli. Maka jangan sembarangan narik la ilallah, semuanya adalah doa. Sambil bergoyang la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mintalah kepada Allah sambil bergoyang antara nafsul lawamah, nafsul amarah, nafsu-nafsu syaitoniyah, dari mulai perut
udel, ditarik ke tengah, tarik ke sini, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar nafsul amarah, nafsul lawamah, nafsu sawiyah ditarik, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dihilangkan dengan nur lapan ilah, dengan lapan la. Ilaha sambil digoyang, ditarik dari dinding kolbun ditarik ke sini, dibuang. La ilaha illallah, illallahnya dihantamkan kepada kolbun. Jadi bahasanya keluar dari lubang yang satu, masuk kepada lubang yang satu. Lubang ini tertutup, ditarik dengan gerakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Illallahnya ke kolbun, illallahnya ke kolbun, sehingga la ilaha itu maknanya adalah ya Allah, hilangkan keburukan-keburukan sifat yang ada dalam jiwa saya. Gitu. Makna la ilaha adalah permohonan kepada Allah, ya Allah, hilangkan sifat-sifat keburukan. Ya. Tetapkanlah ya Allah illallah. Masukin ke dalam kolbun. Hanya Allah yang benar, hanya Allah yang mulia. Jadi kalau sudah berzikir la ilaha illallah, maka ketemu penyakit yang paling besar adalah sifat hasud mulai hilang. Berganti dengan sifat zuhud, bisa menahan diri. Berganti dengan sifat qanaah, nerimo. Ya, hasudnya diganti dengan sifat zuhud, qanaah, nerima. Sedikit apapun harus bisa disyukuri. Sedikit dunianya tapi kaya amal ibadahnya, itu yang lebih baik ketimbang kita kaya tetapi sedikit ibadah. Nerimo, kemudian zuhud. Zuhud di dalam kitab Adqiyah adalah bukan melarang Anda jadi orang kaya, bukan melarang Anda tidak punya harta, tapi jadikan harta menjadi sebab istimewa di hadapan Allah. Kenapa Anda mengejar harta? Ada kebutuhan sebagai perjuangan. Bukan sekedar kita hanya ingin memperjuangkan anak istri, tapi ada perjuangan. Ya, ingin membela agama, ingin membela para yatim, membantu para yatim, para masakin. Namanya berarti zuhudnya yang benar ini. Bukan berarti zuhud itu kita ini anti duit, salah. Kadang-kadang ngaji keliru, zuhud, anti duit, kagak nyari-nyari. Wah, tuh anak bini protes, aliran sesat kali ini gurunya nih. Ya, jadi zuhud itu adalah menggunakan harta sedemikian mungkin pada jalan-jalan yang istimewa. Sebab tiada derajatnya seseorang, tidak ada istimewa terkecuali seseorang ini memikirkan kepentingan umum, mementingkan kepentingan masa depan muslimin, muslimat, kader dan sebagainya. Namanya berarti ada perjuangan dalam hidup. Iya, harus ada hal-hal semacam itu. Masya Allah, setahun aja kalau 2.000 jamaah tiap hari, tiap bulan 100 ribu gitu ngumpulin 2.000 jamaah atau 2 miliar setahun, kelar urusan. Berhubung kurang himahnya dan kurang adminnya, wah tuh, iya masa tahun sekali di Mentana, iya masa tahun sekali 100 ribu. Iya, segitu juga alhamdulillah. Alhamdulillah. Alangkah indah kalau seandainya itu ada semangat dalam dirinya. Jadi zuhud itu jangan berarti nggak punya duit. Kudu punya duit mah kudu, tapi perhatiin kalau udah punya duit mau pakai apa gitu. Tidak ada yang dibawa. Jadi sambil kita berzikir la ilaha illallah, eta
minta kepada Allah supaya penyakit-penyakit keburukan ditarik dan dibuang. Ya, masukin blok ilallahnya ke dalam kolbun supaya muncul dalam hati, yaitu lafaz Allah dan cahaya-cahayanya, sehingga bergantilah dari buruk menjadi baik pelan-pelan. Pada waktunya nanti atas izin Allah Subhanahu wa taala jadi tajalli. Ada takhalli, ada tahalli, ada tajalli. Pelan-pelan sambil kita meragap diri, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Kenali dulu keburukan-keburukan kita supaya kita mengenal yang maha baik dan yang maha buruk. Demikian, mudah-mudahan barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.